makasih udah pengertian gitu, karena mama masih punya mimpi, masih punya karir, masih punya segala macam yang pengen mama kejar gitu. Dan aku ngerasa Zarina tuh bisa ngertiin itu gitu, dan bisa diajak ngobrol, terus bisa tahu mama tuh kalau keluar, kalau kerja ngapain, kalau nyanyi tuh mama seneng, kayak gitu. Ketika melihat dia pertama kali tuh aneh sih, kayak surreal gitu, kayak ini beneran nih bayi. Pada saat itu aku merasa kayak, sampai sekarang juga ya, maksudnya aku tuh bukan ibu gitu loh, kayak bisa gak sih gitu loh. Aneh, pokoknya aneh ngelihat anak bayi ada di aku, terus kayak tiba-tiba jadi tanggung jawab aku seumur hidup gitu kan. Tapi bahagia juga, terus kayak lega karena aku waktu itu udah lebih dari 24 jam proses persalinannya, jadi kayak lega nih, aku selamat nih, masih hidup, aku hidup, anaknya juga selamat gitu. Jadi kayak campur aduk semuanya. Aku ingat pertama kali yang aku ucapin ke dia tuh kayak Assalamualaikum gitu. Terus aku kayak gemeteran gitu di meja operasi, habis gitu aku kayak hilang, terus ada lagi hilang, terus ada lagi gitu. Itu yang aku ingat. Anakku tuh sekarang dia udah mau 4 tahun kan, jadi kayak development-nya udah banyak banget, udah kayak bener-bener orang beneran gitu, tapi kecil aja, versi kecil gitu. Jadi dia udah punya mau, udah bisa ngungkapin emosinya, udah kayak nunjukin hobi, terus interest, disinterest gitu-gitu. Jadi kayak aku ngerasa dia udah bener-bener apa ya, kayak temen gitu loh, jadi bener-bener orang gitu. Bukan anak yang apa yang harus ngikutin kita atau apa, tapi dia kayak bener-bener udah jadi orang yang sepenuhnya gitu. Yang paling aku syukuri sih mungkin perspektif aku terhadap banyak hal tuh berubah gitu loh. Kayak satu, aku jadi lebih menghargai waktu. Terus kedua, aku jadi apa ya, ngelihat dunia tuh dari sudut pandang, bisa ngelihat dunia dari sudut pandang dia gitu. Kayak kapan gitu kemarin aku lagi jalan-jalan, terus aku bilang, aduh kalau ada Zalina nih pasti kita beda nih jalan-jalan, komen-komennya gitu. Kenapa emang? Iya, kayak lihat lampu, lihat itu bagus kan, lihat ada pohon. Itu tuh menurutku sesuatu yang apa ya, kita nggak bisa dikasih tahu untuk ngelakuin hal itu gitu, tapi kita harus ngejalanin itu sendiri sehingga kita bisa, oh iya ya ternyata dunia yang kita tinggal ini sebenarnya bisa banget menjadi sesuatu yang sangat ceria, yang sangat seru, dan walaupun kita udah pernah ngeliat berkali-kali, tapi kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang yang fresh gitu kan kayak beda lagi gitu, kayak ngeliat cicak, lihat gitu, kayak itu sesuatu banget gitu loh kalau aku ngeliat cicak, ngeliat serangga, kayak langsung sini lihat ada belalang gitu kayak. Sedangkan kalau nggak ada dia pasti kan ya udahlah gitu kan, kita lewatin aja gitu. Tantangan terberatnya sih kalau buat aku kayak ngerasa kehilangan diri sendiri gitu. Terus kayak ngerasa nggak punya waktu buat diri sendiri. Semua udah nggak ada yang sama lagi. Terus kayak ngerasa FOMO, kayak duh harusnya sebelum punya anak gini, seharusnya sebelum punya anak gini gitu. Kayak what if gitu yang psychological, menurutku itu berat banget sih gitu. Terus ini mungkin TMI, tapi aku yakin banyak yang bisa relate. Kayak sebagai seorang wanita gitu, kayak ngelihat kehidupan kita seorang ibu tuh berubah banget, tapi sebagai bapak atau suami tuh kayak kehidupannya tuh nggak terlalu segitunya berubah gitu. Aku ngerasa itu berat banget sih. Kayak kok gue jadi ibu kok kayak gini, kok lo kayak dikit banget ya yang berubah gitu, kayak itu menurutku berat sih gitu. Terus yang kalau pertama-pertama sih itu ya kayak secara badan semua berubah, semua kayak nggak pernah tidur, kecapean. Terus apalagi kalau aku kerja, terus tuh nyampe rumah kerja lagi gitu loh, bener-bener nggak ada kata istirahat gitu. Jadi kalau di luar rumah kerja, nyampe rumah kerja lagi gitu. Jadi kayak, ini kapan sih istirahatnya gitu, kayak ini bakalan gini terus selamanya gitu. Terus
Apa ya, banyak banget sih yang yang kayak orang-orang tuh nggak ngomongin gitu loh, kayak orang tuh kayak aku ngerasa orang-orang banyak ngomong ini cuma sampai melahirkan doang, seolah-olah melahirkan tuh yang paling susah gitu. Tapi setelah punya anak tuh melahirkan tuh justru yang paling gampang gitu loh, abis gitu justru susahnya. Sebenarnya sih ini lagu yang aku bikin saat aku lagi kayak abis nyusuin gitu, terus anakku tidur di dadaku gitu, terus kayak ya ini tuh kayak gini tuh nggak bakalan lama sebenarnya gitu, dan semakin hari semakin dijalanin tuh semakin kerasa kalau kemarin dia yang masih helpless, dia yang masih lemes-lemes ini tuh udah nggak ada lagi, kemana ya gitu. Sekarang udah digantikan dengan anak yang udah bisa jalan, terus nanti dia lama-lama udah bisa makan, udah bisa apa. Aku pas nulis lagu ini sih, ini realization aku pertama ya, bahwa waktu tuh segitu cepatnya berlalu gitu. Karena sebelumnya tuh kayak terlalu abstrak aja gitu loh konsep waktu, kayak ya udah waktu gitu. Oh ya ini udah 5 tahun lalu, berapa tahun lalu gitu. Cuma saat kita punya anak tuh kita benar-benar ngelihat perwujudan waktu itu dengan sangat dekat gitu loh dengan kita. Kayak yang tadinya dia segini, terus tiba-tiba udah bisa apa gitu, kayak oh wow, ya ini ya yang dinamakan waktu berlalu gitu. Dan aku mulai ngebayangin ntar dia suatu saat gini, aku merasa jadi seorang ibu tuh adalah perjalanan untuk melepaskan gitu loh. Jadi dari dalam badan kita lepas keluar, terus lepas nanti sekolah, lepas lagi, dan itu perjalanan untuk melepaskan gitu. Sehingga di liriknya aku nulis janji saat nanti kau lepaskan genggamanmu, which is what will happen kan, apa yang akan terjadi gitu. Dia akan melepaskan genggaman kita. Aku mintanya cuma lepasnya pelan-pelan gitu loh, jangan kayak wah tiba-tiba aku udah gak mau lagi, oke bye gitu. Melepaskan perlahan, pastikan aku baik-baik aja pas kamu pergi, terus jangan pergi gitu aja. Maksudnya jadikanlah momen aku ngelepasin kamu itu suatu yang romantis lah antara kita gitu. Aku ngerasa aku tuh masih belajar jadi ibu gitu loh. Jadi semoga selama ini cara mama besarin Zalina, cara mama ngurusin Zalina itu semoga itu cara-caranya yang benar, karena nggak pernah belajar. Terus karena Zalina mama juga nggak pernah kesepian, kayak selalu ada temen di rumah, selalu lucu, selalu walaupun kita suka berantem, tapi berantemnya juga lucu. Terus makasih udah pengertian gitu, karena mama masih punya mimpi, masih punya karir, masih punya segala macam yang pengen mama kejar gitu. Dan aku ngerasa Zalina tuh bisa ngertiin itu gitu, dan bisa diajak ngobrol, terus bisa tahu mama tuh kalau keluar, kalau kerja ngapain, kalau nyanyi tuh mama senang kayak gitu. Jadi makasih walaupun kamu kecil, tapi kamu udah bisa ngertiin itu. Semoga kita bisa selalu bestie sampai Zalina gede, dan I love you, I owe you. Kalau kamu besar nanti, jadilah perempuan yang kuat, punya prinsip, terus sehingga dimanapun kamu berada, kamu tuh bisa aman dan kamu bisa jaga diri kamu dengan prinsip kamu. Jangan takut mengutarakan pendapat kamu, jangan gak enakan kayak mama. Terus berjuang terus ngejar mimpi kamu, dan kamu harus bahagia.
Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru dari Menjadi Manusia.